Hai, Assalamualaikum, aku Delvi. Di video kali ini aku mau rekomendasiin resto and cafe yang kids friendly dan punya view perbukitan yang super keren. Plus banyak spot instagramable gengs. Penasaran kayak gimana? Tontonin video ini sampai habis ya. Dan jangan lupa juga untuk selalu support aku dengan cara subscribe, like, komen, dan share video ini ke semua media sosial yang kalian punya. And now let's move on to the review. Tempat nongkrong asik yang mau aku datengin sekarang namanya adalah Brief Hills Resto and Cafe yang berlokasi di Jalan Raya Puncak, Lewi Malang, Cisarua, Bogor. Buat kalian yang sering ke Puncak, pasti sering juga deh lewatin resto ini karena posisinya itu di pinggir jalan, gengs. Jadi setelah Cimory Mountain View, tapi sebelum Kopi Kelotok ya. Nah, kalau dari arah Bogor atau Jakarta, posisinya itu di sebelah kiri. Dan dari exit Tol Gadok ke Brief Hills cuma sekitar 20 menitan aja. Dan akhirnya kita sampai juga deh di Brief Hills Resto and Cafe. Bagian depan merupakan area parkir yang cukup luas. Terus kalau dari depan sini kan kelihatannya restonya itu kayak cuma 2 lantai aja ya. Tapi ternyata resto ini tuh punya 4 lantai dong. Gak percaya? Nanti kita resto tour ya. Oke, kita langsung masuk aja yuk ke dalam area resto. Nah, di samping kanan itu ada tangga ke lantai bawah juga. Tapi sekarang aku mau review dari lantai utama resto ini. Nah, bisa dibilang ini adalah lantai ketiga, gengs. Jadi pas masuk tuh langsung lantai 3. Karena masih ada 2 lantai di bawah dan 1 lantai atas yang merupakan rooftop. Area resto di lantai utama ini adalah yang paling luas dan terdapat area duduk yang bisa menampung kapasitas besar. Resto ini cocok banget deh untuk didatangi bersama teman-teman ataupun keluarga. Dan buat kalian yang punya anak kecil nggak usah khawatir karena disediakan baby chair juga, gengs. Dan yang paling penting ada playgroundnya. Nanti aku tunjukin ya, pokoknya keren banget deh. Nah, tepat di samping pintu masuk terdapat area kasir dan di sebelahnya ternyata ada mini shop. Nah, mini shop ini menjual berbagai macam merchandise, mulai dari pakaian, barang-barang, hingga snack. Jadi buat yang doyan shopping bisa mampir ke mini shop ini ya. Di sisi lainnya terdapat open bar, di mana kita bisa melihat aktivitas para barista meracik minuman. Ya, kayak dapur terbuka gitulah. Di depan area indoor masih ada area lainnya, yaitu semi outdoor. Nah, ini adalah salah satu spot favorit para tamu Brief Hills karena kita akan dimanjakan sama view perbukitan yang terhampar luas di depan mata. Masya Allah, pemandangannya bikin speechless deh. Terdapat juga ayunan untuk bersantai. Terus yang aku suka areanya tuh terbuka semua, gengs. Sehingga sirkulasi udara dan anginnya berasa banget deh. Jadi walaupun siang hari dan tanpa AC, tetap berasa adem ya. By the way, area tengah ini merupakan spot foto yang instagramable karena backgroundnya langsung ke perbukitan hijau yang super cantik. Nah, kalau kalian ke bawahnya lagi, di sini juga disediakan beanbag untuk spot selfie, gengs. Dan dari sini kita bisa menikmati lebih jelas view perbukitan dan sawah yang terhampar luas. FYI, Brief Hills adalah satu-satunya kafe di sepanjang jalur ini yang memiliki pemandangan dengan sudut pandang terluas jika dibandingkan dengan kafe-kafe sebelahnya loh. Dari ujung ke ujung tuh terlihat jelas ya perbukitan yang mengelilingi kawasan puncak. Gak heran sih kalau betah banget nongkrong di sini karena view-nya secakep ini, gengs. Siapa coba yang bakal bosen? Oke, kita move ke sisi kiri. Masih ada area duduk lainnya yang gak kalah luas, gengs. Dan setiap weekend, di sini juga ada live music loh, yang dimulai dari jam 5 sore hingga 9 malam. Makin asik ya kalau weekend nongkrong di Brief Hills. Nah, di sini juga ada tempat duduk yang langsung menghadap ke view alam. Mantep banget kan? Dari sisi kiri, sekarang kita melipir ke sisi kanan.
Untuk area duduk di sini nggak terlalu besar kalau dibandingin sama yang lain, tapi tetap punya spot yang kece dong. Gak nyesel deh datang ke sini. Selain bisa menghilangkan lapar, bisa juga menghilangkan penat ya, gengs. Di belakangnya masih ada juga nih area duduk sofa yang nyaman yang sama-sama menghadap ke perbukitan. Sebelum turun ke lantai bawah, aku mau tunjukin dulu area toilet di lantai utama ini, yang posisinya di depan dekat pintu masuk. Ini adalah toilet wanita yang terdiri dari 2 buah wastafel dan 1 toilet. Oke, sekarang aku mau ke lantai bawah nih, gengs, yang merupakan area lesehan dan musola. Kalau kalian lebih suka duduk lesehan dengan suasana yang lebih santai, bisa banget nih pilih duduk di lantai bawah ini. Bisa dibilang ini adalah lantai 2 karena nanti masih ada 1 lantai lagi ya di bawahnya. Satu lesehan ini bisa menampung kapasitas 4-8 orang. Dan dari lantai ini juga kita tetap bisa menikmati view alam ya. Jadi mau duduk di lantai manapun tetap dapat pemandangan alam yang bagus, gengs. Selain lesehan, di ujung juga ada area duduk lainnya. Tapi kalau di sini bukan lesehan ya, melainkan kursi biasa. Lalu di depannya ada spot instagramable juga nih. Jadi di setiap lantai itu punya spot selfie dengan tema berbeda. Nah, kalau di lantai bawah ini, spot selfie-nya tuh kayak di atas jaring-jaring, tapi kalian tenang aja, ini aman kok. Karena di bawah jaringnya itu ada besi yang akan menopang sehingga akan lebih kuat. Tapi tetap harus berhati-hati ya, karena di ujungnya itu nggak ada pembatas, gengs. Jadi baiknya spot ini hanya untuk orang dewasa. Di lantai bawah ini juga terdapat musola, dan yang aku suka untuk area wudhunya tuh dipisah, gengs, antara wanita dan pria. Sehingga untuk para wanita yang berhijab ngerasa lebih secure ya. Terus musolanya pun dipisah juga. Hal-hal kecil kayak gini menurut aku penting sih, jadi bikin ibadah juga terasa lebih nyaman. Di dalam musola udah disediain sejadah dan mukena. Oh iya, di lantai ini juga ada toilet yang posisinya di samping tangga. Jadi untuk toiletnya hanya ada di lantai utama di atas tadi dan lantai lesehan ini ya. Nah, sekarang aku mau ke lantai paling bawah yang merupakan area terfavorit anak-anak, yaitu playground. Dan surprisingly ternyata playgroundnya ini luas banget, gengs. Biasanya kan kalau tempat bermain anak tuh paling di sudut area cafe atau resto gitu kan. Tapi kalau ini tuh bener-bener 1 lantai isinya playground doang dong, yang pastinya bikin anak makin betah deh. So, nggak cuma orang tuanya aja yang bisa nongkrong cantik, tapi anak-anak pun ikutan happy karena bisa main sepuasnya di sini. Dan gratis ya, karena ini adalah fasilitas untuk tamu Brief Hills. Gimana? Makin yakin kan untuk datang ke sini bareng keluarga? Terus bonusnya adalah playground ini juga nggak luput dari view perbukitan yang keren, gengs. Yap, sambil main pun mata kita akan tetap dimanjakan sama pemandangan yang hijau dan asri. Plus udara yang sejuk. Dimana lagi coba ada playground with a view kayak gini? Asik banget ya. Oke, aku udah explore 3 lantai di Brief Hills. Dan sekarang aku mau ke lantai paling atas yang punya pemandangan dan spot selfie paling epic, yaitu di rooftop. Area duduk di lantai 4 ini emang gak sebesar lantai-lantai di bawahnya, tapi punya spot selfie yang paling ikonik, gengs, yaitu balon udara. Sabar ya, nanti kita ke sana. Di sini konsepnya adalah semi outdoor dan ada juga area duduk di luar yang mengarah ke jalan raya. Tapi emang gak terlalu banyak sih, hanya ada 4 table aja. Sedangkan di area dalam ini kapasitas duduknya tuh lebih besar. Nah, sebelum bahas tentang balon udara, aku mau infoin dulu nih menu apa aja yang ada di sini. Unik banget deh. Jadi di sini tuh punya 3 menu andalan, yaitu menu Padang, menu Sunda, dan menu Western. Jujur aku jarang banget sih nemuin cafe dengan menu Padang yang jadi signature-nya. Biasanya kan paling kayak warung-warung Padang gitu aja ya. Makanya sekarang aku mau nyobain masing-masing makanan dari setiap menunya. Untuk minumannya, aku pesan yang seger-seger yaitu mango shake dan virgin mojito.
Mango shake ini enak banget gengs, apalagi ditambah sama es krim vanila. Makin mantep deh. Terus ini adalah virgin mojito yang seger dan pas banget diminum siang-siang kayak gini. Next, untuk menu Sunda, aku pesen gurame selada acar kuning, toge tahu tauco, dan nasi putih. Untuk gurame selada acar kuning ini merupakan menu baru yang ada di Brief Hills. Untuk ukurannya sih sedang ya, bisa untuk 2 orang. Terus bumbu kuningnya tuh enak banget deh. Pecinta gurame wajib cobain sih. Terus untuk sayurnya adalah toge tahu tauco. Walaupun ini menu sederhana dan mungkin bisa dibikin juga sih di rumah, cuman gak tahu kenapa ini tuh enak banget geng, sampai aku tuh habis tanpa sisa dong. Jujur Li, untuk guramenya ini aku bisa ngabisin sendiri saking enaknya. Untuk menu Sunda ini recommended banget sih, aku gak salah pesan lah. Kalian bisa cobain sendiri juga ya kalau nanti kesini. Lanjut, untuk menu Padang, aku pesen nasi goreng Padang yang merupakan menu spesial. Dan ternyata bumbu-bumbunya itu otentik langsung dari Padang loh. Jadi rasanya tuh lebih berempah. Ditambah dengan potongan daging rendang, telur ceplok, dan kerupuk khas Padang yang warnanya pink ini. Buat kalian yang belum pernah makan, cobain deh. Dan nanti bisa kerasa sendiri ya bedanya. Nah, karena tadi aku udah pesen 2 makanan berat, jadi untuk menu western aku pesen pizza napoletana yang merupakan best sellernya. Dan ternyata ini emang recommended banget sih. Apalagi pizzanya tuh tipis kayak gini. Makin berasa deh kejunya yang melimpah dengan kombinasi topping dan rasanya yang enak. Terakhir untuk dessertnya, kalian wajib cobain colenak dengan es krim. Personally, aku salah satu pecinta tape, jadi pas nyobain ini udah pasti aku langsung suka sih. Karena colenaknya tuh next level gitu. Ada tambahan topping keju, sprinkles, dan es krim strawberry. Sebuah penutup yang sempurna. Oke, perut udah kenyang dan sekarang aku lanjut lagi mau bahas spot terakhir yang paling favorit di sini, yaitu balon udara. Ini adalah spot terbaru di Brief Hills yang kekinian banget deh. Dan menurut aku sih beda ya dengan spot balon udara di tempat lain. Karena kalau kalian naik ini, balon udaranya tuh bisa gerak dengan cara digeser gengs. Cuman saat ini masih manual ya. Dan kedepannya memungkinkan udah bisa digeser otomatis. Wah, seru banget ya. Ditambah lagi dengan background pemandangan alam yang luas, seakan-akan kita tuh lagi terbang di atas bukit. Wah, ini sih spot wajib untuk berselfie ria gengs, karena instagramable banget. By the way, ada tips and triknya juga loh. Gimana caranya biar video balon udaranya itu seperti bergerak terbang. Caranya yaitu batas bawah pengambilan video adalah pada garis lantai. Angle batas bawah ini adalah kuncinya gengs. Sambil nanti handphonenya itu digerakin ke kanan dan ke kiri. Wah, kelihatannya beneran kayak terbang ya. Terus aku juga nyobain karena penasaran dan ternyata hasilnya tuh lumayan. Kelihatannya emang kayak ala-ala terbang gitu. Kalau kalian gak bisa ngambil gambarnya, tenang aja, nanti bisa dibantuin kok sama staffnya. So, kalau kesini jangan lupa cobain juga ya. Kapasitas maksimal di dalam balon udara ini adalah 4 orang. By the way, kalau lihat balon udara kayak gini tuh jadi inget Kapadokia di Turki ya. Tapi ini cabang puncak, gengs. Oh iya, di atas sini anginnya lumayan kenceng juga loh. Jadi kayaknya kalau kalian sore-sore mau kesini, boleh bawa jaket ya, biar gak kedinginan. Oke deh gengs, itu dia review dari aku tentang Brief Hills Resto and Cafe yang recommended banget buat didatengin bareng sama temen atau keluarga. So, kapan nih kalian mau kesini? Semoga informasi ini bermanfaat dan menginspirasi ya. And see you on my next video. Bye!